Sudah bisa dilihat ya? Tangkap? Sudah, Pak. Ya, oke. Baik, lanjutkan. Kemarin sudah sampai dehidrasi, sekarang saya lanjutkan ke clearing. Jadi sekali lagi harapan saya atau kita semua kalau sudah berdiskusi tentang metode ini nanti semua bisa mempraktekkan dengan baik, apalagi nanti kalau penelitian ya itu saya harapkan bisa mengerjakan sendiri dan itu akan lebih baik daripada memproseskannya. Jadi akan lebih jauh. Sekarang clearing ini pada prinsipnya merendam jaringan di dalam clearing agent untuk menghilangkan cairan dehidrasi atau dehydrating agent. Cairan dehidrasi ini pada tahap sebelumnya yaitu etanol yang biasa dipakai, alkohol atau spesifik lagi adalah etanol. Jadi etanol ini harus dihilangkan karena etanol tidak bisa campur dengan parafin. Jadi air, kemudian etanol itu harus dihilangkan dari dalam jaringan supaya nanti parafin itu bisa masuk mengisi ruang-ruang antar sel dalam jaringan itu. Ya, tujuannya menghilangkan cairan dehidrasi untuk memudahkan infiltrasi, yang memudahkan atau membuat infiltrasi itu komplit ya, sukses. Dengan pertimbangan bahwa tadi atau sifat fisiknya memang etanol atau bahkan air itu tidak bisa campur dengan parafin sehingga harus dihilangkan supaya infiltrasi ini bisa berhasil. Kemudian efek yang lain bisa menjeringkan jaringan sehingga jaringan lebih mudah diamati dengan mikroskop atau nanti memudahkan atau membantu dalam pewarnaan. Contoh yang sering dipakai ya clearing agent adalah silin atau silol yang kita kenal biasa kita namakan silol, kita pakai silol. Tentu saja sifatnya dapat campur dengan dehydrating agent dan parafin, impregnating medium atau infiltrating medium. Jadi silol ini bisa campur dengan etanol dan bisa campur dengan parafin. Jadi ini medium perantara untuk menghilangkan etanol pakai silol, dan silol ini nanti sifatnya bisa campur dengan parafin dan akhirnya silol ini nanti bisa dihilangkan dengan parafin cair atau didesak dengan parafin cair pada proses infiltrasi atau impregnasi. Jadi tujuannya itu clearing ini terutama adalah menghilangkan dehydrating agent untuk diganti dengan impregnating medium atau diganti dengan parafin sebagai medium penguat jaringan ketika nanti sampai pada proses sectioning atau proses cutting, jadi memberi kekuatan pada jaringan itu sehingga kalau dipotong tidak kolaps ya, tidak tertekan ya. Dan nanti menghasilkan suatu section irisan yang lembarannya baik, tidak baik itu tidak pecah, tertekan atau yang paling ringan tidak terlalu bergelombang ya, undulating. Contohnya, bisa beri contoh itu komponennya ya atau prosedurnya. Jadi bisa perubahan bisa sedikit demi sedikit ya. Ini saya beri contoh pakai silin banding etanol 100% 1:1. Atau yang ada yang divariasi lagi selnya 3 bagian, etanolnya 1 bagian, kemudian dilanjutkan silin banding etanol 1:1, kemudian dilanjutkan silin 1, etanol 3 bagian, itu bisa, baru nanti dilanjutkan ke silin murni.
1 jam ya, kira-kira ini total waktunya bisa 3 jam. Nah itu contoh saja, mungkin nanti kalau baca di website lain bisa bervariasi, atau bahkan ada yang tidak pakai campuran silin dan etanol, langsung silin semua, biasanya 3 tahap, nggak boleh. Yang penting nanti kalau mengerjakan ini selalu dicatat dan bagaimana hasilnya itu bisa dicatat, dan kalau hasilnya baik ya itu berarti resepmu mungkin sudah layak untuk dipakai. Kemudian setelah piring dilanjutkan dengan infiltrasi atau impregnasi. Ini pada proses ini sebenarnya merupakan infiltrasi atau memasukkan parafin. Ya, parafinnya cair dan panas ya pada melting point tertentu ke dalam jaringan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, parafinnya harus bisa masuk ke dalam jaringan untuk memperkuat, mengisi ruang-ruang antar sel, memperkuat jaringan itu. Jadi ini dapat dikatakan mengusir piring agent dari dalam jaringan. Jadi mengisi ruang-ruang dalam jaringan sehingga membuat jaringan dan memungkinkan untuk dipotong menjadi irisan atau section yang tipis. Biasanya kalau pada metode parafin hewan, jaringan hewan itu pengirisannya yang bisa 3 mikron sampai 5 mikron. Saya sarankan 3 sampai 5 mikron. Itu untuk menghindari nanti pada section itu, pada pengamatannya terjadi penumpukan struktur sel, karena banyak jaringan hewan ya itu strukturnya tidak teratur, sehingga kalau dipotong tebal itu nanti terjadi overlapping antar sel ya. Atau bahkan kelihatan nanti sebenarnya itu satu lapis, misalnya lapisan epitel bisa kelihatan berlapis. Itu yang harus dihindari, sehingga diusahakan tipis tapi bisa didapatkan dengan mudah. Jadi tipis tapi tidak pecah, tapi nanti akhirnya bisa didapatkan preparat yang mudah dianalisis dan menghindari misinterpretasi. Itu yang penting ya, hindari misinterpretasi. Itu yang berbahaya ya. Jadi jangan sampai suatu analisis suatu jaringan sebenarnya itu adalah misinterpretasi. Nanti pada gilirannya nanti menghasilkan kesimpulan yang tidak benar, sebenarnya tidak mewakili. Medium infiltrasi parafin dengan melting point bisa 52 sampai 60 untuk di daerah kita yang panas ya. Yang panas ini lebih padat pada keadaan suhu ruang yang sekitar 28 atau 30 itu nanti padat. Jadi ketika padat nanti memungkinkan untuk dipotong ya. Kemudian optimumnya biasanya yang sering digunakan 3 sampai 4 derajat di atas melting point-nya. Ya, kemudian jelas medium infiltrasi ini dapat campur dengan piring agent, dan lebih baik adalah sifatnya transparan dalam keadaan panas. Transparan sehingga nanti dalam proses blocking, dalam proses embedding itu sangat membantu dalam pengaturan orientasi jaringan. Jaringan itu diorientasikan atau ditata seperti apa, itu akan lebih mudah jika medium infiltrasi ini juga jernih, atau medium blockingnya itu juga jernih ketika panas. Jadi ini sebenarnya cocok, yang transparan ini akan membantu dalam blocking nanti, terutama dalam blocking. Kalau dalam infiltrasi sebenarnya yang penting bisa masuk ya. Bisa masuk. Kemudian kalau transparan ini sebenarnya akan membantu ketika nanti orientasi jaringan pada proses blocking. Ya, nanti
bisa saya pindah ke sana ini. Contoh infiltrasi prosedurnya seperti ini. Parafin, ini tentu saja parafinnya cair, jika dilakukan di suatu ruang yang panas ya, mungkin 3-4 derajat di atasnya melting point, bisa dilakukan di dalam oven. Itu contoh ini yang gelap-gelap ini jaringannya, kemudian ini dalam suatu medium infiltrasi di dalam oven. Setelah diinfiltrasi maka dilanjutkan dengan embedding atau blocking. Ini sebenarnya adalah penyelubungan jaringan atau penyelaputan jaringan dengan medium embedding yang menyelaputi itu yang membungkus, ya ini juga parafin. Jadi tujuannya seperti yang bisa katakan memberi kekuatan pada jaringan, mencegah perubahan struktur jaringan selama pengirisan cutting. Jadi parafin ini memperkuat jaringan, jadi pada proses cutting atau sectioning itu jaringan itu tidak rusak atau tertekan atau bahkan pecah, hancur. Contoh medium bedding ini yang saya bedakan, yang bedding sedikit lebih tinggi daripada yang untuk infiltrasi, dengan tujuan nanti kalau yang lunak itu masuk jaringan, jaringan sudah punya sedikit kekuatan, kemudian ini parafin yang melting point-nya tinggi itu biasanya lebih keras, sehingga tujuannya atau harapan saya nanti itu antara luar jaringan dengan dalam jaringan itu kekerasannya kurang lebih sama. Walaupun bisa saja beberapa dipakai antara medium infiltrasi dan medium embedding itu kadang dipakai medium parafin yang sama, misalnya parafin 60 ya, itu bisa saja dilakukan seperti itu. Tapi kalau saya kalau ada bahannya ya itu saya lebih memilih saya bedakan. Tapi yang jelas di sini kalau embedding jangan pakai parafin yang lunak ya, dengan melting point yang di bawahnya ini. Kalau lunak nanti malah itu bermasalah pada cutting, tidak menghasilkan section yang baik. Bagaimana metodenya? Ya metodenya ini kalau sekarang kalian mungkin nanti kalau bekerja sudah pakai sistem tisu tek nih, tisu tek atau sistem yang sudah otomatis, tinggal nyetel di situ sudah ya lebih ringan kerjaannya, atau manual. Ini walaupun manual ini masih sering dilakukan bahkan beberapa hal itu kualitas preparatnya tetap bagus, tidak mesti kalau manual itu hasilnya lebih buruk daripada yang otomatis, belum tentu. Yang dimaksud yang otomatis ya ini yang pakai suatu alat mesin seperti ini contoh alat ini UB punya ya, dulu saya tahu kalau nanti kalian bekerja di lab biosains. Jadi alat ini sudah dilengkapi dengan papan dingin, kemudian ada bagian papan atau kolam yang hangat, kolam parafin, kemudian di sini ada hot plate, kemudian di sini juga ada cetakannya, forceps warmer ini, jadi forcepsnya ada hangat, kemudian ada dispenser, jadi parafinnya sudah tersedia hangat terus. Nah ini yang juga perlu saya tambahkan, ketika kalian memblocking itu lebih baik memang parafin itu sudah lama cair, sehingga seperti alat ini biasanya alat ini hidup terus, sehingga parafin itu cair di situ. Ya. Kenapa ini saya sarankan untuk siap lebih lama parafin? Jangan misalnya jam hari ini kita blocking, tadi pagi baru misalnya mencairkan. Lebih baik kemarin mencairkan. Itu akan lebih baik
untuk menghindari parafin itu cair tapi sebenarnya belum baik untuk blocking. Sehingga nanti kalau untuk blocking terjadi bubble, ya, gelembung-gelembung udara gitu, dan itu akan atau tidak mendukung proses sectioning, Lebih baik parafinnya disiapkan pada waktu yang lebih lama dalam keadaan cair panas. Ini beberapa gambar urutannya, alatnya, kemudian ini jaringan dikeluarkan dari proses infiltrasi tadi, kemudian dimasukkan di sini dalam suatu mold cetakan, kemudian dituangkan di sini parafin panasnya, tuangkan, kemudian diorientasikan, terus kemudian nanti ditutup dengan ini, ditutup semacam plastik, ya, ring plastik, kemudian yang diambil ditempatkan di papan yang dingin, nanti cepat membeku dan dapat diambil nanti. Diambil sudah jadi blocking parafin sudah terpegang pada ring plastik ini, tinggal nanti ring plastik ini ditempelkan pada tempatnya di mikrotom, sudah ada tempatnya, sudah sekali sudah dipaskan itu, ya, tinggal klik saja dan nempel. Nah, ini kalau yang manual, tadi medium embedding, kemudian parafin yang masih ada di medium infiltrasi, nanti medium embeddingnya dituangkan dulu, kemudian ambil jaringannya, baru diorientasikan di paper mold, ya, cetakan dalam bahannya dari kertas. Ini bisa buat sendiri dengan berbagai variasi atau ukuran, ya, ukuran variasinya. Ini sudah ada cetakannya, ini sistem kuno, ya, yang sering saya lakukan, murah, ya, sangat murah, namun tidak membuat hasilnya itu mesti berkualitas kurang, tapi bisa bagus, ya. Akhirnya nanti kalau sudah diisi ini, ya, ini sudah terisi parafin dan di dalamnya ada jaringan setelah kita orientasikan di sini. Dan informasi yang penting di sini dalam melakukan hal seperti ini sebaiknya juga di dalam suatu ruangan yang hangat, ya, biasanya di depannya oven yang terbuka itu, atau mungkin di bawah suatu lampu, ya, lampu yang di background atau ada lempeng logamnya gitu, sehingga ruangan di sekitar tapak atau tempat blocking ini hangat. Kalau hangat maksudnya nanti supaya parafin itu tidak mudah membeku atau memadat, ya, solidified, ya, tidak mudah memadat, karena kalau mudah memadat nanti akan mengganggu orientasi, atau nanti kalau mudah memadat ketika kita mengorientasikan itu kan parafinnya menjadi putih, tidak transparan lagi kalau itu tidak atau cepat memadat, sehingga harus dilakukan di ruangan yang hangat sehingga orientasinya bagus, tidak mengurangi kualitas blok, karena kalau mengorientasikan kita kan harus pakai scalpel itu, ya, untuk memegang. Kalau itu tidak panas parafinnya maka akan bisa menimbulkan suatu ruang bubble di blok itu akan mengganggu atau membuat sectioning kurang berhasil. Dan ini contohnya, ya, seperti ini. Nanti misalnya kertasnya dibuang, ya, diambil, itu sudah jadi blocking, tinggal kita mengatur, di trimming, diatur, nanti ditempelkan pada suatu pemegangnya parafin ini, yang biasanya kalau ini untuk sistem yang lama pakai kayu, ya, pakai mikrotom yang lama itu pakai kayu.
Dan kayunya nanti ditempelkan di holder mikrotom. Ya, ini saya kira yang penting kalian pahami. Orientasinya ya sesuai dengan kita mau melihat jaringan nanti kalau sudah jadi seperti apa. Itu relatif ya, kita misalnya kalau berkan yang tubular untuk mendapatkan semua lapisan jadi orientasi seperti ini. Ini yang misalnya usus itu ya supaya kelihatan. Nah ini sekali lagi tergantung tujuannya, disesuaikan dengan tujuannya. Apakah ingin penampang melintang, penampang membujur, dan sebagainya. Ini bermacam contoh saja. Nanti bisa kalian atur sendiri kira-kira nanti jadinya preparat itu seperti apa. Ya, ini gambar untuk mengorientasikan seperti ini, diorientasikan sesuai nanti tujuan kita itu mengamati pada dari arah yang sama, pada view apa itu bisa diatur sendiri. Ya, itu tadi infiltrasi dan blocking. Kemudian dilanjutkan setelah blok jadi, maka dilanjutkan dengan sectioning. Jadi pengirisan jaringan atau blok parafin tadi. Dalam hal ini pakai rotary microtom. Ini bervariasi bentuknya atau fasilitasnya ya bervariasi. Dengan blok ini kita bisa membuat section yang tipis ya, bahkan sampai 2. Kalau makin tipis itu makin sulit sebenarnya. 3 saja itu kadang-kadang sulit. Yang sering dilakukan ya sekitar 4-5. 4-5 itu sering dilakukan. Dan keunggulan dari mikrotom putar ini juga bisa membentuk suatu irisan yang berjajar untuk kita atau visual ribbon atau section ribbon. Salah satu contoh varian mikrotom putar. Bisa settingnya secara manual, bisa otomatis, ya, relatif ya otomatis pada batas apa. Bisa dilihat sendiri spesifikasinya mikrotom ini sangat bervariasi. Biasanya makin otomatis makin mahal harganya. Kalau tisu tag system tadi seperti ini. Jadi pada waktu infiltrasi itu jaringan itu diletakkan dalam box plastik yang di sini ada bentuknya ring plastik tadi. Kemudian setelah dilakukan embedding, ada tisu tag system, kemudian tadi didinginkan, dipadatkan. Kemudian kalau sudah bisa diambil tadi yang pada plastik itu pada mold yang ditutup plastik tadi diambil, jadilah ini cetakannya, itu moldnya. Kemudian ini yang bagian bloknya yang nempel pada ring ini, dan nanti dipaskan atau ditempatkan di mikrotom pada tempatnya. Ini tinggal klik saja sudah seperti ini. Dilanjutkan dengan sectioning. Seperti ini, ambil dari jaringan terinfiltrasi, kemudian blocking, embedding, dinginkan. Dan ini cepat ya, ini ya, didinginkan berapa jam sudah bisa diambil. Kemudian setelah diambil, pasang di sini langsung bisa dipotong ya. Dan ini keunggulan mikrotom putar. Nah ini ada tulisan di sini BioSign ya, BioSign. Gambar yang saya ambil dari dulu mikrotom di BioSign lab kita di UB. Dapat membentuk pita seperti ini. Ini memang pitanya ini tertumpuk ya. Seharusnya ini dipegang dengan pas supaya nanti pita-pita ini bisa tidak tertumpuk. Ini menunjukkan bahwa ini ada beberapa irisan. Yang satu irisan dengan irisan lain itu berlekat ya pada bagian marginnya atau tepinya, sehingga untuk pita. Jadi bisa mengiris
seri ya secara berurutan, dan pada beberapa hal ini penting untuk merekonstruksi atau memahami struktur 3 dimensi dari suatu organ misalnya. Jadi dipotong dari tepi satu sisi sampai ke tepi sisi yang lain. Jadi kita akan mendapatkan gambaran yang utuh dari suatu struktur 3 dimensi itu. Ya. Yang sering terjadi kadang-kadang untuk penelitian untuk mencari suatu struktur itu kadang-kadang banyak peneliti ya, terutama di mahasiswa atau di lingkungan kita ini pengirisannya ini kurang banyak. Jadi untuk mencari bagian mana yang rusak itu kadang-kadang luput. Yang sering saya katakan itu kemarin juga di introduksi ini, amati itu. Ya. Cari, karena kalau motongnya cuma 1-2 ya itu terkendala biaya. Kendala biaya memang kalau memproseskan sangat mahal. Sehingga saya sarankan kenapa memproseskan tidak membuat sendiri. Kalau membuat sendiri sangat murah. Kita dapat irisan yang besar, ya bisa ratusan irisan di sini. Dan kita akan mendapatkan struktur yang kita cari itu dengan lebih terjamin daripada memproseskan. Kalau memproseskan kan yang penting terpotong ya, teknisi tidak bisa disuruh mencari struktur ini, itu ya nggak bisa. Yang penting potong, entah itu kena atau tidak, itu tidak menjamin. Yang saya tahu yang sering luput ya. Karena memang tugasnya tidak mencari, tugasnya tidak meneliti di situ, dia tugasnya memotong. Jadi ini kelemahannya, potong jadi preparat dapat dilihat, tapi yang dilihat itu tepat suatu tapak yang dituju atau tidak, itu tanggung jawab penelitinya, bukan teknisinya. Sehingga saya sarankan kalau penelitian nanti itu hal seperti ini di bidang struktur patologi ini, saya sarankan ya, selalu saya sarankan buat sendiri, dan itu bisa dilakukan di jurusan kita atau boleh di tempat lain, misalnya di Bosain misalnya, yang penting buat sendiri dengan izin yang ada, silakan buat sendiri. Untuk yang manual, tentu saja blok yang diambil dari cetakan kertas tadi kita atur, karena bentuknya di situ biasanya bus gitu ya, terus dapat ditrim, dipotong sehingga bentuknya bisa sedikit lebih permukaan yang menghadap pisau lebih luasnya lebih sedikit daripada yang di base dasarnya, seperti piramid gitu. Dan ini yang penting juga saya sarankan, jarak antara tepi jaringan dengan tepi parafin ini jangan terlalu jauh. Ya, mungkin sekitar 3 mili, saya kira cukup di sini 3 mili. 3 mili cukup ya di sini 3 mili jarak antara tepi jaringan dengan tepi blok parafin ini. Karena kalau terlalu lebar nanti akan jarak antar jaringan ketika ditempelkan di gas objek itu terlalu jauh, terlalu banyak parafin yang terpotong. Kemudian kalau parafinnya terlalu banyak terpotong, pisau itu tugasnya lebih berat sehingga pisau itu menjadi mudah tumpul. Dan mudah tumpul juga beberapa parafin itu nempel di pisau mikrotom sehingga itu membuat kotor, dan irisan berikutnya menjadi kualitasnya menjadi kurang ya. Karena ada kotor di situ sehingga kotoran itu nanti bisa kontak dengan permukaan blok sehingga irisannya itu seperti ada garis-garis atau bahkan rusak. Ya, itu nanti kita bisa lihat di gambar berikutnya. Kemudian bagaimana cara menempelkan pada pemegang blok ini ya, blok holdernya pada kayu. Biasanya kalau saya lakukan dengan memanaskan satu ini, kalian bisa pakai pisau potong ya, pisau potong tipis itu, silet itu,
dipanaskan seperti ini, kemudian diletakkan di antara kayu dan parafin. Nanti kan ini meleleh, permukaan ini meleleh langsung lekat di kayu. Akhirnya jadi seperti ini. Ya, ini cara yang sangat kuno, tapi menurut saya masih bisa dilakukan. Yang penting nanti hasilnya itu bagus di akhirnya. Jadi tidak berpengaruh terhadap hasil akhir. Ini tergantung kalian bagaimana cara melakukan setiap tahap proses preparasi tadi. Ya, jadi tadi dari sini sebelum di trimming ya tadi ya, akhirnya apa tuh? Sebenarnya dari sini, dari cetakan yang kosong tadi, paper mold, cetakan kertas, kemudian diisi jaringan dan parafin, bloknya kita ambil, kemudian tadi setelah di trimming kita tempelkan, kemudian ditempelkan di mikrotom. Ya, ini mikrotom yang di lab kita punya, tipenya seperti yang manual. Ini kayunya dimasukkan sini, diskrupan gitu, harus kencang, semua skrup harus kencang. Kalau tidak kencang nanti blok parafin atau pemegang bloknya itu bisa bergetar dan itu tidak akan menghasilkan irisan yang baik atau section yang baik. Ini saya kira dari gambar-gambar ini saya yakin nanti kalian bisa mengerjakan sendiri ya. Penelitian apapun nanti penelitian atau penelitian di mana saja ya itu bisa mengerjakan, dan tentu saja harapannya preparatnya mesti bagus dengan mempertimbangkan tahap-tahap tadi dikerjakan dengan baik ya, itu mesti hasilnya bagus. Nah, ketika sectioning ini mikrotom lama tapi bisa menghasilkan pita yang bagus, berarti ini settingnya bagus ya, setting sudut pisaunya, kemudian parafinnya itu bagus sehingga menghasilkan pita yang begini. Nah, pita ini kita bisa potong-potong sesuaikan dengan panjang gelas benda itu, kita mau seberapa panjangnya yang kita ambil ya. Dengan cara misalnya kalau saya pakai kayu yang sudah dengan panjang tertentu, saya tusuk dengan jarum gini, nanti sebagai pengukur ya potong itu sepanjang ini supaya seragam. Pakai kayu seperti ini sebagai komparasi atau pengukurnya, potong disesuaikan tergantung ya kalian itu ingin panjang berapa. Dan juga tadi jaringannya itu kalau saya suka yang kecil ya, ini kecil, volumenya kecil, ini kira-kira setengah senti ini jaringan apa itu, permukaan jaringan. Ini maksudnya nanti juga dalam satu gelas benda itu bisa nampung banyak. Ini sectioning, salah satu contoh cara yang sering saya lakukan seperti ini. Nah, kemudian tentang pisau. Nah, ini kita tidak bisa ini sekarang atau tidak perlu mengukur sudut ini. Kalau dulu zaman saya belajar, pisaunya tidak pisau blade ya, pisau silet itu, tapi pisau yang solid, tebal itu yang harus diasah, setiap kali diasah. Kalau sekarang sudah pakai pisau atau slide yang disposable yang sekali pakai, atau digeser kanan atau ke kiri, kalau bagian tertentu tumpul, sudah terus dibuang ganti yang baru. Jadi secara teori bahwa di pisau ini ada beberapa sudut ya, sudutnya yang penting pada permukaan ini. Jadi yang dekat dengan blok, kalau ini gambarnya sebenarnya gambarnya harus ini yang vertikal ini saya karena tulisannya seperti ini, jadi ini saya tampilkan yang datar.
Jadi sudut antara blok dengan permukaan pisau ini, pada bagian casingnya ini disebut dengan clearing angle. Ini sebesarnya sekitar 5 sampai 10 derajat. Kemudian rig angle-nya, kalau rig angle ini sebenarnya bagian ini. Bagian ini rig angle, nah clearing angle di sini. Ini kira-kira ya kira 55 sampai 60 derajat. Itu saja sisa dari 90 derajat tadi dikurangi misalnya 55 sama 5 derajat ya sekitar 25 sampai 30 lah di sini. Tapi ini kita tidak tahu kalau pakai silet seberapa, karena kita sudah tinggal melakukan saja, tidak perlu beri. Sehingga kalau dibuat garis tengahnya gitu, kira-kira posisi silet ini sekitar 55 derajat ya, mungkin ya 55 derajat atau 50 sampai 60 derajat. Kurang 60 malah. Ada petunjuk ini posisinya 45 ya. Jadi ini dicoba nanti ya, dicoba sudutnya berapa. Ya, sekitar 45, 50 ya, sekitar itu. Kalau posisi siletnya ini. Nah, ini saya kira sampai di situ dulu. Nanti saya harus ini jadwalnya agak mepet ini ya. Yang penting ini yang saya sampaikan ini sudah saya sampaikan secara pelan-pelan dan saya kira sudah paham dan harus paham. Tujuannya, harapan saya semua dari kalian bisa membuat preparat ini. Baru pinter nanti kalau sudah berhasil, justru ini bisa merupakan suatu industri. Industri membuat preparat pada skala besar jumlahnya, bisa dijual ini, bisa dijual. Tentu saja dengan alat seperti ini. Ini biasanya dilengkapi dengan peralatan staining yang juga otomatis. Jadi seperti nanti gelas-gelas itu bisa jalan sendiri, bisa pindah-pindah larutan sendiri, keluar itu sudah jadi preparat yang sudah jadi, sudah ada mounting di situ. Ya, jadi itu untuk skala besar pakai alat yang otomatis, ini suatu industri preparat histopatologi. Siapa tahu nanti dari kalian bisa buat itu industri preparat itu, karena preparat ini ternyata di Indonesia itu masih langka, yang sangat langka saya kira yang membuat preparat itu untuk dijual. Bahkan di jurusan kita sendiri tidak ada tenaga untuk itu. Padahal ini sangat penting untuk belajar baik di SMP, di SMA, apalagi di universitas ya. Tidak semua universitas punya preparat yang banyak. Bahkan kalau beli dari luar negeri, itu pun yang dari luar negeri ya, sebagai catatan itu belum tentu itu bagus, ya, belum tentu bagus. Jadi kalau saya cek itu yang dari luar negeri, ternyata preparatnya ya banyak cacatnya, banyak artefak di situ. Jadi kalau untuk belajar ya harus hati-hati, harus ada pendampingnya. Belajar histologi didampingin dengan suatu asisten yang qualified di bidangnya, sehingga mengetahui preparat itu sebenarnya sempurna atau tidak itu tahu. Dan itu kebetulan di sini ada mata kuliah mikroteknik, ini sangat membantu ya. Jadi nanti sebagai histopatologis kalian akan lengkap pengetahuan tentang interpretasi preparat. Oke, 1-2 pertanyaan silahkan.